1/4 moisturizers in. Shut it down. Blackpink in your area. Yeah. Blackpink in your area. Yeah. 컴백이 아니던 난 적 없으니까 고개들이 돌아 진정에 못 걷길라 분홍빛의 얼음 drip 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 freezing on 사이 shut it down. Whoa 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 whoa. Yeah, 이미 안에 든 적이 없으니까 지저분이 목에 먹줄은 내 거니까 땅바닥에 단패로 we go 205 shut it down. 초록빛을 내려 머리 위로 don't trip baby 겸손하게 그냥 앉아있어 just sit baby praying for my downfall many have tried baby catch me when you hit my Lamborghini go vroom 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 when we pull up you know it's a shutdown 간판 내리고 문 잠가 shutdown whip it 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 it's black and it's pink once the sun down when we pull up you know it's a shutdown 간판 내리고 문 잠가 shutdown whip it 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 keep watching me shut it down nah yeah. What you wanna be, say wanna be me, me three if I was you. On your girl, baby, it's this be a message, need a lesson, see the neck, see the stresses, we don't buy, we recursing, a rock star, a pop star, but proud and see, give my good side, I'll slide with ya. Know it ain't better yet, it's there, and you're like, what now? Blackpink in your area, the area being shut down, it's a shutdown. 네 다음 잡았지야 똑바로 봐도 sleep, baby. 뒤집어봐 이거 가격은 ain't cheap, baby. Stay in your own lane, 'cause I'm meant to swerve. Trust me when you hit my Lamborghini, go vroom, 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 vroom. When we pull up, you know it's a shutdown. Hai semuanya, kembali lagi di minggu ketiga. Kita akan live bareng sama teman aku yang namanya Jihan. Dimana nanti Jihan itu adalah seorang yang bergelut di NGO ya, NGO. Nanti teman-teman apa sih NGO itu? Nanti bisa kepoin langsung aja bareng dengan Jihan. Nah, untuk teman-teman juga mungkin punya requestan terkait dengan pertanyaan ataupun juga terkait dengan pemateri dalam hal ini ya mungkin tempat aku sharing ya, aku bilangnya nggak pemateri sih tapi lebih kepada orang yang ingin aku ajak orang yang ingin aku ajak diskusi kayak gitu. Dan terima kasih udah yang mantengin ya sejak dari jam 11 tadi dan mohon maaf baru bisa live bareng karena ada something, jadi aku baru bisa live-nya di jam 12 siang ini teman-teman. Oke, aku nanya dulu, si Jihan ini sebenarnya dulu adalah salah satu partner ya, dalam hal ini juga dia sebagai member waktu aku di salah satu kursusan yang ada di Pare, dan aku melihat track recordnya dia sebagai NGO itu keren banget, yang dimana nanti bisa kita ulik bareng-bareng ya bagaimana pengalamannya dia ya ketika menjadi NGOs employee. Oke, aku langsung undang aja beliau ya.
Oke, halo Haris. Sembari intro, sembari nunggu kajian ya. Kita lagunya Shutdown. Intronya aku suka banget dengan lagu Shutdown. Wanna watch movie. Oke, masih nunggu kajian. Halo, Cahya. Aku di request gitu ya. Aku udah nggak invite kajian btw. Aku cancel lagi. Terus aku udah invite lagi. ACC, ya, bentar. Sebenarnya aku udah aku invite, ya, tadi udah aku invite. Terus aku coba cancel dulu ya. Loh, tadi sebenarnya aku udah aku invite untuk join. Hai. Waduh. Aku nggak ada requestan untuk joinnya gitu Kak Jihan. Bentar. Udah aku cancel ya, cancel invite-nya. Coba buka invite-nya deh. Soalnya udah aku invite tadi untuk bergabung. Ini nggak bisa di-invite lagi. Harus cancel dulu. Nggak muncul. Ini aku cancel lagi ya. Ini aku cancel lagi. Nggak muncul. Coba minta lagi aja requestnya. Accept ya. Udah accept kok. Nah, udah kan? Hai. Kedengar. Halo Kak Dian. Halo, Ya. Mister. Kedengeran nggak suara aku? Kedengaran banget. Oke, siap. Gimana nih kabarnya, sehat? Iya, alhamdulillah sehat. Di sini udah jam 1 ya. Jam 1 lebih. Beda ya? Iya, beda sejam. Beda 1 jam berarti. Beda 1 jam dengan waktu Indonesia Barat, ya kan? Betul sekali. Oke. BTW sekarang berada di mana nih, kajian sendiri? Aku sekarang lagi di Bali. Wow. Kayaknya liburan kemana-mana nih kayaknya. Nggak liburan. Healing juga, atau kerja sambil healing kayaknya. Healing nih. Enak banget berarti kalau kerja sambil healing ya. Ya, soalnya kan di mana-mana tempat wisata ya. Oh iya. Nah, NGOs nanti yang kita bicarain itu nanti berarti berada di Bali dong. Tapi kayaknya nanti mungkin bahasnya secara general ya. Kalau lihat pertanyaannya kemarin, mungkin akan dibahas secara general. Tapi kalau misalnya Mister mau tanya-tanya
tentang kegiatan aku atau tentang organisasi aku di sini apa juga boleh. Pastinya dong, kita pengen ngulik kajian lebih dalam. Kan? Siap. Bersedia nggak nih? Boleh, boleh, boleh. Siap dong. Oke. Baik, mungkin kajian bisa perkenalan diri dulu mungkin ya. Siapa tahu masih ada nih yang belum kenal. Saya pun pasti udah tahu lah ya. Apalagi follower kajian gitu udah kenal. Tapi sepertinya ada sebagian follower saya yang belum kenal kajian. Ya. Mungkin Oke. bisa perkenalan diri. Ya, oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Terima kasih yang udah ikutan bergabung dalam sesi sharing hari ini. Ini random banget sih sebenarnya ya, Ya. karena Mister Sony ngajakinnya juga dadakan. Jadi kayak ayo yuk gitu. Ya udah gitu ya. Jadi perkenalan saya Kayak Jema tahu. Selaras. Sebetulnya mungkin kalau dari secara pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, emang dari awal itu kerjaannya itu emang udah berkecimpung di NGO, mulai awalnya kayak bidang lebih fokus untuk bidang kebijakan politik atau kebijakan mengenai pemberdayaan masyarakat. Terus untuk NGO selanjutnya itu fokus ke NGO lingkungan. Terus NGO ketiga itu aku sempat bergabung juga di NGO yang fokus untuk pengentasan masalah kemiskinan dan kebencanaan. Terus yang terakhir ini balik lagi ke lingkungan, karena emang passionnya adalah gabung ke organisasi atau NGO lingkungan. Tuh. Oke, menarik sih. Mhm. Kayaknya emang kalau kita udah passion ya, di bagian sesuatu itu kayaknya anteng-anteng aja, nyaman-nyaman aja, hidup merasa lebih produktif, ya ada tujuan hidup gitu gak sih? Iya, Kayak benar. kayaknya sih. Jadi betul betul. Jadi sesedikit apapun kegiatannya atau apapun kayak mungkin penghasilan dan lain sebagainya, tapi kalau kita kayak ikhlas, seneng jalaninnya, terus kayak benar-benar ngejalanin sesuatu itu dengan maksimal sesuai dengan apa yang emang kita inginkan, itu benar-benar ya nggak masalah gitu. It's not a big problem gitu. Menarik sih sebenarnya karena NGO ini kan sendiri eh, sebagian profit itu nggak sih, atau kita bisa bilang sebagian profit, sebagian juga sosial kayak gitu, sebagian juga beramal kayak gitu, ya kan kajian. Nah, boleh diceritakan nggak sih sebenarnya NGO ini dalam hal ini definisi secara apa ya, kayak menurut kajian sendiri NGO yang itu seperti apa gitu? Oke, kalau kita ngomongin bahas masalah NGO ya, Mister. NGO sendiri itu adalah non-government organization. Nah, NGO itu kebanyakan sih non-profit. Karena apa? Fokusnya adalah untuk membantu mungkin pengentasan masalah publik atau masyarakat. Terus fokus untuk membantu lah permasalahan-permasalahan atau isu-isu yang ada di lingkungan itu atau ada di suatu negara gitu. Jadi fokusnya memang adalah NGO itu dia berdiri secara independen, kebanyakan fokusnya dia juga bergerak secara independen maupun dari pendanaan, kegiatan dan lain sebagainya, itu mereka benar-benar melakukan itu berdasarkan ya inisiatif sendiri gitu. Hmm. Jadi emang rata-rata di sini tidak katanya tidak mendapatkan apa ya, salary gitu kan ya, berarti ya Ya, beberapa ada yang tidak NGO non mendapatkan salary profit. biasanya. Itu posisinya biasanya sebagai volunteer sih, Mister. Tapi untuk secara sebenarnya NGO sendiri itu sama seperti kayak kita di perusahaan nih. Nah, itu tuh kayak ada pembagian staffnya di dalamnya, bekerja secara profesional untuk membantu mengembangkan NGO ini bisa bergerak secara maksimal untuk bisa membantu masyarakat secara luas untuk bisa memaksimalkan kebermanfaatan yang lebih luas lagi sesuai dengan fokus dan tujuannya masing-masing NGO tersebut gitu. Oh, oke, I see. Berarti menurut Kak Jihan sebenarnya NGO itu em,
ada berapa jenis sih di Indonesia atau secara dunia boleh juga ngomongin tentang NGO yang jenis ini dan itu sebagainya. Sebenarnya udah disebutin sih tadi ya, kayak ada NGO yang bagian ekonomi, yang ngasih bagian lingkungan dan sebagainya. Nah, menurut kajian itu NGO itu macamnya apa aja? Oke. Kalau macamnya itu sepemahaman aku, NGO sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan fokus organisasinya, terus yang kedua adalah berdasarkan tingkat operasionalnya. Nah, kalau ngomongin jenis-jenis NGO berdasarkan fokus organisasinya ini, itu akan dibagi lagi. Ada organisasi amal. Nah, biasanya organisasi amal ini untuk membantu masyarakat kurang mampu atau mengentas masalah kemiskinan atau ekonomi. Lalu yang kedua itu ada organisasi layanan hidup atau service oriented, di mana biasanya mereka itu kayak memberikan fokus untuk memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat secara gratis, keliling seluruh Indonesia dan lain sebagainya. Terus ada juga organisasi partisipasi masyarakat yang dimana kegiatannya ini tuh melibatkan langsung masyarakat, jadi hanya berada di satu titik itu aja di lingkungan itu. Terus ada juga organisasi pemberdayaan. Nah, ini fokusnya itu untuk berupaya untuk memfasilitasi masyarakat mengenai wawasan, terus pemahaman pada suatu bidang tertentu. Nah, beda lagi sama jenis-jenis NGO berdasarkan tingkat operasionalnya. Kalau berdasarkan tingkat operasionalnya ini biasanya NGO ini ada di sudah bertaraf apa sih? Nah, ini tuh dibagi menjadi 4. Ada pertama itu berbasis komunitas, yaitu biasanya itu contohnya kayak organisasi klub sepak bola atau organisasi wanita kayak gitu-gitu. Terus yang kedua adalah berdasarkan lingkup urbannya atau city-wide organization. Jadi lembaga ini tuh hanya berada di suatu kota tertentu untuk mengentas masalah yang ada di kota tersebut saja. Terus ada lingkup nasional dan ada lingkup internasional. Itu sih, Mister. Wow. Oke, menarik nih ya, mbaknya banyak banget dari segi macam bentuknya dan sebagainya gitu kan kajian. Nah, kira-kira kajian sendiri yang agak gelutin itu NGO apa, terus bentuknya dan sebagainya gitu. Dan kira-kira kenapa sih kajian juga sekaligus ya, 2 pertanyaan ya. Nah, kenapa sih kajian juga mau gabung di NGO itu gitu? Oke. Untuk NGO yang saat ini ya, Mister. Betul banget, iya ya. Oke. Untuk NGO kan saat ada ini itu oke, siap. Untuk NGO saat ini tuh kebetulan berdasarkan tingkat operasionalnya sih alhamdulillah sudah bertaraf lingkup internasional karena kita ada di berbagai sebenarnya kantor pusat cabangnya itu ada di Jerman. Nah, ini tuh Indonesia itu juga sebagai kantor pusat untuk side project-nya karena kebanyakan side project-nya itu ada di Indonesia. Nggak hanya di Indonesia aja, side project kita juga ada di negara Cabo Verde. Itu ada di dekat Afrika sana, benua Afrika. Jadi saat Cabo Verde. Ya, itu suatu negara yang di utara Afrika. Ada di utara Afrika gitu. Itu kebetulan oh kan my god ya. Iya, jauh banget. Harus ini cari map dulu nih. Afrika loh bayangnya. Karena emang so rare banget sih. Aku juga waktu masuk ini juga baru tahu juga, oh ada negara tersebut gitu. Nah, itu negara yang emang nggak umum sih untuk diketahui. Jadi mungkin teman-teman juga jarang tahu Cabo Verde itu negara mana. Nah, itu tuh mungkin bisa dicari di utaranya atau di bagian atasnya Afrika gitu. Nah, kebetulan juga kantor kami itu ada banyak juga sih, ada di Jerman, ada di Swiss, terus ada di Cabo Verde tadi, Lancaster, UK, US. Tapi untuk operational side project-nya ada di Indonesia sama Cabo Verde itu. Jadi emang lingkupnya udah internasional kalau untuk NGO yang saat ini aku tempati ya. Dan fokusnya adalah untuk membantu suatu satwa yang istilahnya sudah kalau status
statusnya itu udah critically endangered gitu. Jadi lingkungan tapi fokus ke salah satu satwa yang statusnya itu emang udah endangered. Wah, menarik sih. Ini yang kakak gelutin sekarang itu kan ada operasionalnya udah sampai ke tahap internasional kan, dimana ibu kota lagi ya, pusatnya mungkin di Jerman ya, pusatnya di Jerman dan sekarang ada di Indonesia juga ya kan. Ternyata ini juga nanti bakalan gabung juga di sini. Maksudnya gimana, kayak kakak juga udah gabung kan, maksudnya udah gabung di sini. Dan pertanyaan yang menarik di sini adalah kayak kenapa memilih menjadi NGO dan mengabdikan dirinya. Oke. Sekian banyak perusahaan yang lain. Oke. Sebenarnya pertanyaan ini emang kayak aku sendiri belum bisa tahu jawabannya waktu di awal-awal setelah lulus kuliah, dan baru ketemu jawabannya setelah proses panjang juga. Kenapa sih akhirnya kayak memilih udahlah di NGO aja, nggak usah corporate gitu. Itu aku juga baru menemukan jawaban itu setelah proses panjang selama menjalani hidup. Dan juga setelah setelah menjalani beberapa kali kayak di beberapa NGO lah ya, masuk di beberapa NGO, akhirnya menemukan jawaban itu. Kenapanya adalah karena memang secara lingkungan ya itu kayak tidak bisa didefinisikan atau dideskripsikan dengan kata-kata, karena emang lingkungan di NGO itu sangat-sangat membangun sekali, membangun dalam artian untuk pengembangan development dirinya itu sangat-sangat terbuka sekali. Orang-orangnya juga sangat terbuka, tidak terus bisa menerima satu sama lain untuk bisa belajar bareng istilahnya, untuk sama-sama tumbuh, terus gimana cara mengedepankan dan membantu untuk problematika jika dalam suatu organisasi itu ada isu dan lain sebagainya. Jadi kita itu kayak benar-benar fokus untuk tumbuh dan berkembang bersama. Jadi kayak nggak ada istilah senggol dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Karena emang tujuannya adalah membantu mengentaskan masalah yang ada di lingkungan gitu. Jadi fokusnya itu istilahnya ada visinya gitu. Visi yang kita sama-sama sudah pegang itu dan kita udah punya itu. Nah, that's why kenapa aku kayak merasa ini sih jawabannya gitu, pekerjaan yang mungkin aku nggak mau hanya sekedar kerja aja dapat uang, tapi aku dapat ilmu dan lingkungan yang dimana itu bisa membantu aku bertumbuh, aku berkembang, aku berdampak gitu. Wow, sumpah ini benar-benar menyadarkanku ya kan, apa artinya kenyamanan. Ini kok jadi jangan ragu-ragu. Apa kadang gak jelas jadi sih. Oke. Gimana ya? Ada sih kayak quote menariknya gara-gara kajian bilang seperti itu. Ada. Iya, oke. Kalau misalnya hidup sekedar hidup, maunya di hutan ya hidup, ya nggak sih? Iya. Tapi pengen hidup yang apa? Nah bener sih, masuk ke sini berarti hidupnya yang pengen kajian itu adalah hidup berdampak. Dengan gabung NGO, nggak cuma sekedar digaji, nggak sekedar ini, tapi juga sih dimana dibangun juga dengan keeratan ini kan, keeratan lingkungan kerja dan satu yang intinya saling membangun, dan juga ada satu visi yang dimana kita harus ada punya goals yang sama-sama jelas gitu. Dan itu nggak semuanya kan ya yang kita bisa dapetin kayak gitu. Maksudnya dalam ini kita kadang menemukan hal seperti itu gitu. Justru menurut aku menarik di NGO ini sendiri, dan sampai ke tahap internasional pun saya baru tahu dari kajian kayak oh ternyata NGO itu ada yang sampai ke tahap internasional yang mengangkat masalah ini dan itu kayak gitu. Nah emang nanti kajian akan asalkan suatu saat itu akan emang bergabung ke NGO internasional, atau cukup aja nih kayaknya di lingkup di sini aja gitu, atau punya visi atau misi lain yang ternyata buat NGO baru, mungkin bisa diceritakan. Bisa dibilang plan ke depan yang
berhubungan sama NGO. Gimana tuh? Oke. Kalau untuk itu Udah punya sih gambaran? mungkin saat ini kayak belum ada gambaran yang sampai muluk-muluk gimana ya. Karena menurut aku tuh kayak just let it flow gitu loh. Jadi aku orang yang sangat-sangat menikmati proses. Ya udah dijalanin apa yang ada hari ini karena sebaik-baiknya kita menjalani hari ini itu tentu akan ngelit kita ke suatu hal yang baik di akhir. Nah, itu kita yang nggak tahu kemana, tapi pasti kalau kita konsisten dari hari ke hari kita fokus untuk ya udah give the best, terus ngejalanin proses itu juga dengan sebaik-baiknya, pasti akan ngelit ke suatu hal yang mungkin uh, lebih besar, lebih baik ke depannya kita nggak tahu. Jadi aku lebih kepada kayak proses hari ini gitu. Apa sih yang bisa aku lakukan hari ini gitu. Jadi kayak step by step aja gitu. Oke. Tadi kan sempat menyentil ya, non-profit. Non-profit organization. Kalau kita bilang non-profit berarti sama sekali tidak ada profit, ya kan? Nah, menariknya di sini gimana bisa ekspansi, bisa berkembang NGO itu sendiri, Kak? Kalau tanpa funding ya. Karena kan gini ya, barunya gini kayak wah, ada quote yang joke sih sebenarnya. Hidup tanpa uang tuh ya agak sulit gerak katanya gitu ya kan. Ya semuanya sekarang butuh uang. Ya, sekarang kan semuanya butuh uang kayak gitu. Termasuk juga dalam membangun suatu itu kan itu sebenarnya butuh funding karena untuk apa, untuk memperlancar operasional dan sebagainya gitu. Kira-kira gimana sih NGO itu bisa dapat funding Oke. Kalau untuk dan bisa secara bertahan? funding sendiri. Oke, siap. Kalau untuk secara funding sendiri, untuk NGO itu sebenarnya banyak banget kayak opportunity-nya, kesempatannya, yaitu jadi kayak ada funding dari publik, funding dari perusahaan, funding dari pemerintah, dan funding dari sesama organisasi. Nah, biasanya itu memang Mister, kalau di organisasi sendiri itu ada kayak funding dari organisasi yang lebih besar, lebih gede, yang emang itu dia mensuplai untuk mensupport operasional dari NGO lain gitu. Jadi kayak support NGO to NGO satu sama lain gitu. Nah, fundingnya biasanya dari situ untuk secara operasionalnya ya, pergerakannya supaya NGO ini tetap bisa berjalan, untuk tetap bisa berkembang dan lain sebagainya kayak gitu. Oh, berarti dari perusahaan yang support gitu ya, dan juga dari publik yang biasanya. Berarti kalau dalam publik itu kira-kira seperti apa sih mekanismenya untuk penggarapan funding dari publik sendiri? Gitu. Kalau kita dari perusahaan kita tahu ya mungkin dari kita bisa bilang ke CSR-nya ya sih, atau gimana juga. Boleh diceritain antara funding dari mana juga funding dari publik itu mekanismenya sebenarnya seperti apa sehingga NGO nanti, apalagi orang yang misalnya nonton ini pengen juga buat NGO atau terinspirasi dari kajian ini dan pengen kayak ya udah deh aku nanti buat NGO lagi yang memang kayak tipe yang kayak kajian atau berbeda pun mereka udah punya dapat gambaran, oh ternyata funding yang akan dicari seperti ini, seperti ini. Gimana tuh, Kak? Oke. Sebenarnya tergantung dari potensi isu yang dibawa juga, karena kebetulan kalau ngomongin masalah lingkungan itu tidak secepat funding publiknya itu seperti isu masyarakat kayak kemiskinan, kesehatan, perorangan kayak gitu-gitu. Untuk fundingnya lingkungan itu memang sedikit berat juga karena ngomongin topik untuk masalah membantu lingkungan itu juga nggak semua orang itu mau dan mampu untuk membantu gitu, karena kayak ibarat ngapain bantu lingkungan kalau masalah kayak misalnya tetangga aku sendiri aja masih ada yang susah kayak gitu loh. Jadi isu lingkungan itu memang tidak segampang isu-isu lainnya seperti kemiskinan, kesehatan, dan masyarakat lainnya gitu. Karena nggak relate secara langsung sama mereka, sehingga sedikit
eh, lain caranya untuk bisa menggait funding dari publik itu sendiri. Jadi kayak memang sudah ada target pasarnya sendiri. Kalau lingkungan itu biasanya, oh ini nih orang yang siapa sih yang bisa dan mau membantu masalah isu-isu ini. Nah mungkin dari komunitas pecinta lingkungan kayak gitu-gitu. Kita harus menggandeng masyarakat ataupun pabrik-pabrik yang memang punya visi yang sepaham dengan kita, yang mereka tuh juga ada uh, aku mau loh bantu lingkungan kayak gitu, ada kepedulian terhadap lingkungan juga gitu. Jadi dengan demikian itu kayak gimana? Berarti dengan misalnya aku mau membuat NGO nih, aku mau membuat NGO tentang lingkungan juga, gitu kan. Terus aku mau mendapatkan funding, di mana punya dua jalur tadi, ada jalur publik dan juga ada jalur perusahaan, gitu kan. Nah, cuman yang tadi ternyata ada terdapat kendala, ada juga yang malah nggak mau bantu, yang misalnya kayak kenapa aku harus bantu, sedangkan ini dan sebagainya gitu dengan alasan-alasan gitu. Nah, kira-kira triknya sendiri untuk dari NGO Inspire bertahan itu apa? Dalam hal ini misalnya kayak, oh dengan trik yang seperti ini gitu, sehingga dia punya apa ya tips mungkin ya, sehingga kita tuh dapat funding. Nah, yang selama ini Kak Jihan rasain selama di NGO itu gimana supaya bisa attract ke orang buat meyakinin bahwasanya project kita tuh bermanfaat kok nanti buatnya dia begitu. Gimana? Kalau masalah itu, karena kebetulan kan aku juga berada di posisi untuk funding juga ya, baik itu publik, secara corporate, institusi, pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, kalau ngomongin funding secara publik itu sebenarnya memang tantangannya adalah susahnya pemahaman, memberikan pemahaman supaya mereka bisa ikutan bergabung dengan kita. Nah, konsistensi juga publik, konsistensi untuk pemberian dana ataupun pemberian bantuan dari publik pun juga itu juga istilahnya tidak bisa kita harapkan secara konsisten karena berubah-ubah gitu. Karena pola dari masyarakat secara publik sendiri itu biasanya tergantung isu yang lagi happening saat itu, kayak oh yang saat ini tuh lagi booming untuk masalah bantu gempa, misalnya korban gempa. Jadi mereka kayak ada pola pergantian untuk pemberian fundingnya. Nah, that's why kita juga nggak bisa bergantung untuk funding hanya dari publik aja. Jadi kita harus bisa mencari jalan keluar, cari funding yang memang itu konsistensi bisa memberikan kita pendanaan secara rutin untuk organisasi kita, misal dari perusahaan, dari kerjasama dengan pemerintah atau sesama organisasi dan lain sebagainya. Itu melalui pengajuan proposal ataupun kerjasama yang tentunya kita juga nggak bisa asal milih, karena kita juga harus melihat juga kita waktu apply ke sana apakah sevisi dengan tujuan kita, apakah sama program kerjanya dengan kita, mereka itu gitu. Wah, menarik dong. Berarti saya tadi tepat sasaran ya dengan menanyakan tentang funding yang ternyata orang yang ngurusin funding dia. Oke, menarik nih kajian ya. Kayak dengan demikian aku berpikir kalau misalnya NGO ini bisa jadi 50 lah ya, kita bisa bilang agak ada yang sulitnya, ada yang mudahnya untuk dalam hal ini mencapai funding. Dan kita juga harus menyesuaikan kira-kira visinya mereka sama nggak sama visinya kita. Gitu. Nah dengan demikian tantangan terbesar nih NGO itu ya, oke, boleh deh di flashback ya waktu pandemi ya. Kita boleh flashback waktu pandemi. Mungkin yang kajian lain selama mendalami atau terjun di NGO selama pandemi dan sekarang ini dan mungkin akan datang itu kira-kira gambaran nggak kira tantangan apa yang akan dialami. Boleh berita dari pandemi pas pandemi sekarang dan mungkin masa depan. Oke. Untuk masa depan mungkin saya kurang terlalu tahu juga ya, Mr. Sony, karena saya bukan badukun, jadi saya juga nggak bisa menebak secara presisi atau secara tepat. Siap, gitu ya.
Tapi kalau untuk ngomongin dari prosesnya dari masa pandemi awal-awal sampai hari ini, itu eh, eh, masalahnya sih apa ya, tantangannya itu ya mungkin penurunan, karena masalahnya gini, waktu pandemi itu adalah kita menghadapi badai yang sangat besar, istilahnya kita sendiri aja lagi struggle gitu loh, gimana kita mau bantu yang lain, istilahnya pemikiran masyarakat itu saat itu tuh seperti itu. Jadi istilahnya mereka itu bertahan untuk diri mereka sendiri. Jadi memang funding pada saat pandemi itu memang sedikit sulit dan susah. Jadi memang harus dikuatkan dari secara keselarasan programnya. Apakah program ini secara nggak langsung bisa bantu aku juga nggak sih, kayak gitu masyarakat. Kayak misalnya pemberdayaan untuk membantu para pedagang UMKM kayak gitu. Oh, kalau gitu kan masih relate nggak sih sama aku gitu? Nggak terlalu jauh lah istilahnya saat mereka membantu mau mendanai sesuatu itu program kayak gitu tantangannya. Jadi memang tantangannya adalah gimana caranya kita bisa tetap dapat funding, tapi kita juga bisa melaksanakan program yang bisa berselaras dengan apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat tuh. Membalanskan keinginan, ya berarti membalanskan keinginan atau menyeimbangkan keinginan, bahasa Indonesia menyeimbangkan keinginan terhadap kebutuhan, ya. Apa sih kebutuhan masyarakat, apa sih yang keinginan kita, ya kan? Apa sih yang udah ada dalam hal funding, Yep. seperti itu kayaknya. Oh my Betul. God, ya itu selaras yang cukup itu ya, setara lah, bisa dibilang ketiga itu kita betul. Betul, kita harus selalu kita pengennya pinter-pinter ini, riset. kita kita pengennya ini, kita masyarakat pengennya ini, dan kita punya funding yang sama. Kira-kira bisa itu semua, kayak gitu sih. Iya, Ya, betul. bisa lanjutkan kajian. Ya, terus Oke, maaf, Mister. Ya, boleh lanjutin aja. oh enggak. Tadi kayak Ada sepertinya pertanyaan ngomong. lagi? Oh iya ada. Jadi ini kita tuh lebih ke sesi diskusi ya terkait dengan NGO ini, karena Ya. saya cukup tertarik nih dengan kajian di NGO yang sudah waktu masih pandemi pun udah berada di NGO gitu. Yang udah ngerasain ternyata NGO pasti pandemi. NGO pasti pandemi itu kayak struggle yang dibilang kan, kita makan aja susah mau membayarin orang gitu kan, terus tiba-tiba gimana nih tetap projectnya itu tetap jalan gitu. Dan ini sebenarnya yes question, kayak menurut kajian itu banyak nggak sih NGO yang malah tutup, ya kan, malah nggak operasional lagi gara-gara pandemi. Nah, terus bagaimana kakak menyikapan hal itu waktu berada di NGO itu, dan strategi apa sih yang kalau boleh tahu strategi apa sehingga bisa terus survive waktu di pandemi itu? Oke. Kalau waktu pandemi gitu, sebenarnya kayak masalah NGO-nya ditutup dan sebagainya itu mungkin karena dia sendiri organisasinya mungkin masih tahap awal-awal ya, jadi kayak belum settle, fondasinya belum terlalu kuat. Karena kalau organisasi yang udah settle, dia fondasinya udah kuat, kayak misalnya dia udah punya nama nih besar juga, skalanya udah nasional atau mungkin udah internasional, nggak sampai tutup, tapi mungkin mereka bakal kayak mengurangi karyawannya, tapi tidak sampai tutup gitu. Dan permasalahan kayak gitu sih biasanya dihadapi sama organisasi-organisasi yang itu tadi, misal belum settle lah istilahnya. Tapi kalau udah settle, mereka fondasinya kuat kayak gitu, pasti pendanaan mereka tuh masih ada yang masuk lah, kuat, karena mereka pasti ada donor tetap yang pasti bisa membantu operasional dari organisasi itu tetap berjalan gitu. Oke. Pertanyaan yang menarik dalam ini ya, aku pribadi, misal kalau saya mau gabung nih ke NGO, kira-kira
Kak Jihan tuh punya saran nggak sih buat anak muda yang pengen gabung NGO tuh, kira-kira NGO yang seperti apa yang harusnya bergabung sama anak muda tersebut kira-kira? Ini kayak gimana? Mungkin punya tips dan trik sendiri untuk bisa challenge kayak sini nih harusnya gitu, gara-gara saya sukanya ini gitu. Ternyata kita kan nggak tahu ya keinginan kebutuhan kita pengennya di situ, tapi masyarakat nggak butuh, ya ngapain gitu kan. Tujuan NGO adalah untuk mengentaskan masalah, bukan nambah masalah. Itu gimana tuh kerjaan? Oke, kalau untuk masalah tips and trick sih kayak nggak ada yang secara khusus atau spesifik juga ya. Tapi itu mungkin saran dari aku buat teman-teman yang mungkin jalannya masih sangat-sangat panjang, masih di awal gitu ya, masih generasi youngster atau muda gitu. Uh, Kalian telaah lagi deh, kalian itu minatnya di apa sih gitu. Coba cari tahu keinginan kita itu apa. Kita suka mendalami apa sih gitu. Kayak misalnya nih aku suka mendalami isu-isu lingkungan dah. Lingkungan seperti apa? Dan setelah menjalani proses masuk di beberapa NGO, akhirnya aku pengen masuk ke lingkungan organisasi lingkungan yang seperti ini nih, kayak. Jadi memang mungkin kita nggak bisa menemukan jawabannya saat itu juga ya. Kadang kita juga butuh proses pembelajaran setelah tahu di lingkungan, masuk secara langsung di NGO itu, karena kadang Mister kita nggak bisa menebak atau mengira-ngira nih NGO tersebut setelah kayak gini nggak sih, gini-gini. Kita nggak bisa tahu jawabannya kalau kita nggak masuk atau terjun langsung. Ya paling kecil lah mungkin kita bisa nyoba dulu dari volunteer. Kira-kira setelah kita melihat masuk dalam organisasi tersebut menjadi volunteer, masuk nggak sih dengan apa yang kita inginkan, sevisi nggak sih? Kalau enggak, ya kita cari yang emang benar-benar sesuai. Kita bisa lihat itu juga dari program-program kerja mereka juga. Apa sih yang mereka lakukan kira-kira kita tertarik gak sih, kita punya passion gak sih untuk melakukan program-program itu gitu, untuk membantu permasalahan-permasalahan program-program itu tuh. Oke, keren banget ya. Jadi intinya temukan passion kita, terus kira-kira kontribusi apa yang bisa kita berikan, dan kita pilih NGO yang mana. Ngomongin masalah pilih ya, mungkin kajian punya rekomendasi kan, misalnya gini nih ya, based on kajian aja deh. Misalnya aku rekomendasiin buat kamu yang pengen gabung NGO lingkungan, NGO namanya ini gitu, dan itu berada di sini. Atau kalau kamu yang mau skala nasional, mau skala internasional, namanya ini. Nah, kita pengen tahu itu nih kajian gimana tuh. Oke, sebenarnya aku kayak gak terlalu banyak tahu juga ya, mohon maaf karena saya bukan bank data, tapi sepengetahuan aku aja ya. Oke, kalau agak berat sih sebut merek ya. Mungkin kalau lingkungan gitu, cari organisasi lingkungan yang emang dia program kerjanya jelas. Karena kalau masalah ngomongin isu lingkungan itu kadang sedikit sensitif ya, karena di dalamnya itu pasti ada berbagai macam kepentingan orang banyak. Nah, kita cari yang dia itu emang udah settle dan kuat secara administrasi, terus pergerakannya, programnya, kerjasamanya dengan pemerintah, karena itu make sure buat kita aman bekerja di situ. Karena kalau secara administrasi, pergerakan, izin dan lain sebagainya, itu jelas pasti struggle-nya sangat amat susah, apalagi isu lingkungan yang dibawa gitu. Terus mungkin cari kayak bisa gabung di WWF Indonesia kayak gitu. Ada juga Greenpeace, itu juga gede secara skala internasional. Terus kalau skala nasional mungkin bisa Walhi, terus macam-macam sih, ada Yekan, macam-macam. Terus kalau ngomongin masalah isu lainnya masyarakat, nah teman-teman mungkin bisa cari tahu sendiri ya, googling, karena Google sekarang ada, mempermudah kita untuk cari referensi yang sebanyak-banyaknya kalau emang pengen gabung di NGO, karena NGO itu lingkungannya jelas sangat berbeda sekali dengan kita bekerja di corporate secara lingkungan. Jadi dari kitanya sendiri aja sih, kayak self learning gitu, apa
kayak kita harus punya keingintahuan yang besar untuk mencari tahu, riset sendiri. Oh, organisasi ini kayak gini gini gini. Mereka open dengan kolaborasi, pergerakan mereka sudah luas, programnya jelas, ada dampaknya, ada progresnya, kayak gitu-gitu. Oke, jadi saya simpulkan dari yang saya tanyakan tadi, kalian bisa browsing ya. Salah satu contohnya udah disebutin tadi ya, ada WWF, Greenpeace dan itu bagian lingkungan. Kalau mungkin bagian kesehatan juga bisa. Udah ada juga kan ya bagian kesehatan ya? Iya, NGO ada. bagian kesehatan juga ada. Ada. Mungkin Nanti bisa browsing dicari sendiri teman-teman. kan mulai dari browsing sekarang kan semuanya bisa ya, tinggal dicari di internet NGO kesehatan, terus nanti bakalan banyak banget deretan dan sesuaikan lagi daerah kita juga kira-kira ada NGO ya gabung aja kan, mulai dari volunteer dulu gitu, yang rasain oh ternyata dia gini aja di kerja di NGO itu dan sesuai passion nih, oke, udah terima mungkin terus ngalamin proses yang seperti kajian Jihan lakuin tadi gitu. Nah, ini bisa jadi pertanyaan terakhir ya kan. Dan aku pengen kajian boleh se-open mind, se-open-opennya juga nggak apa-apa. Kayak pesan dan juga kesan, pesan dan kesan. Nah, pesan yang aku mau highlight itu adalah selama di NGO gitu kan, apa sih kesan yang paling menarik boleh atau kesan yang paling buruk boleh selama menjalani project atau ada event tertentu, pernah ngapain dan sebagainya yang sampai sekarang tuh masih terbekas dan itu yang paling menarik buat dari kajian gitu. Bisa diceritain? Oke, ini kesan atau pesan dulu nih? Kesan dulu ya. Ya, itu aja dulu. Oke. Kesannya. Oke, siap. Kalau kesan yang paling membekas sampai hari ini, yang prosesnya itu juga ya nggak mudah juga, perjalanannya cukup terjal sekali. Yang paling membekas adalah di NGO itu kekeluargaannya sangat-sangat erat sekali. Jadi yang bikin lingkungan kerja kita nyaman itu orang-orangnya sih sebenarnya, karena orang-orangnya sangat terbuka, bisa belajar satu sama lain dan lain sebagainya. Dan yang momen paling membekas dalam perjalanan hingga hari ini tuh mungkin karena kita kan menjalani suatu pekerjaan yang mungkin bagi beberapa orang itu kayak dianggap remeh karena istilahnya alah kerja minta sumbangan doang gitu. Tapi persepsi itu harus kita ubah karena kita sebagai pekerja yang ada di NGO itu harus bisa merubah persepsi itu. Karena apa? Kita nggak hanya cuma sekedar minta sumbangan dan sebagainya, tapi kita di sini ada karena adanya masalah atau suatu isu problematika yang ada di masyarakat yang memang kita mau bantu itu gitu. Kita mau bantu menyelesaikan problematika itu. Kita ada untuk menyelesaikan, membantu permasalahan itu, memberikan solusi apa sih yang bisa kita bantu itu. Kita hanya memberikan solusi saja, tapi NGO ini juga berperan sebagai perantara istilahnya dari pemerintah dengan masyarakat. Jadi kayak misalnya ada suatu kebijakan yang mungkin merugikan masyarakat, ya kita yang menengahi apa sih kenapa sih dari sisi ini kenapa bisa merugikan, apa sih yang bisa dilakukan untuk perubahan apa yang bisa diberikan gitu, kayak gitu-gitu. Nah, dan juga dari beberapa hal yang mungkin memandang remeh dan lain sebagainya di perjalanan itu juga paling membekas juga itu ada satu hari di mana ada satu orang yang mencaci maki mungkin pekerjaan kita, kayak ngapain sih kayak gitu-gitu, mencaci maki kayak minta-minta dan sebagainya. Tapi ada juga setelah kejadian kita dicaci maki dan lain sebagainya, pada satu hari itu ada satu orang yang sampai nangis mengucapkan terima kasih karena sudah mau membantu permasalahan ini, membantu permasalahan lingkungan misalnya, membantu untuk peduli untuk bisa menyelesaikan masalah lingkungan ini, karena tidak semua orang mau membantu dan mau meluangkan waktunya untuk ikut terjun menyelesaikan permasalahan ini.
Jadi kayak sehari itu bisa mendapatkan dua sisi yang berlawanan, tapi mendapatkan pelajaran yang amat-amat berharga, bahwasanya kita melakukan ini memang tujuannya untuk satu kebaikan gitu. Kalau kita tetap mendengarkan sesuatu yang kayak misalnya mencela dan lain sebagainya pekerjaan kita, kita nggak akan pernah bisa maju untuk membantu permasalahan ini bisa selesai gitu. Jadi kita istilahnya dari proses tersebut juga membantu bahwasanya ya udah fokus menjalankan apa yang kamu lakukan, karena hal yang kamu lakukan itu tidak memalukan, tapi hal yang kamu lakukan itu malah membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka. Dan nggak semua orang mau untuk meluangkan waktunya, meluangkan energinya untuk membantu. Tuh. Jadi panjang, mohon maaf. Oh my god. Oke, itu yang mungkin paling berkesan ketika ada project gimana minta project itu tuh malah dicaci maki kan, kayak ngapain sih gak jelas banget ngelakuin hal tersebut gitu-gitu. Dan tapi di sisi lain ada yang malah support gitu kan ya, malah support itu malah jadi terharu sendiri. Yang mungkin sering juga ya, pernah nggak ngalamin cekcok gitu sama sama masyarakat atau sama perusahaan di mana kayak ngapain sih kan ngurusin masalah lingkungan gitu, ya biarin aja lah. Pernah nggak sih yang kayak sampai ke itu? Ini jadi malah penjabar pertanyaan ya sebenarnya, karena aku tertarik sama yang tadi ternyata malah caci ya kan, aduh kok bisa gitu pemikirannya gitu. Pernah nggak? Tapi dalam konteks ini lebih ke pernah ceritain aja gitu, kayak semacam storytelling, apa ya, ngadain event X gitu di Sangkaran aja, ngadain event X di organisasi Y misalnya gitu kan. Tiba-tiba suatu saat kita lagi apa dan sebagainya, tiba-tiba bermasalah di mana dan gimana gitu. Pengalaman itu paling berkesan sih menurut Kak Jihan sendiri. Oke. Saya pernah sih mengalami itu, sampai kayak ya itu tadi bikin down, kayak kok maksudnya kita nggak ngapa-ngapain, cuma pengen bantu dan lain sebagainya, tapi dia sampai eventnya dia itu sampai sebegitunya, sampai menghina orang lain. Kenapa harus sampai merendahkan orang lain gitu loh. Itu yang jadi permasalahan waktu itu adalah kenapa dia marah dengan apa yang kita lakukan, padahal yang kita lakukan itu tidak merugikan dia, istilahnya tidak merugikan sama sekali dia, tapi dia seolah-olah kayak apa sih, kayak marah-marah dan sebagainya. Tapi ya tetap yang bisa kita lakukan adalah istilahnya, kalau kita ada api yang udah apa, udah ada percikannya ya, kalau kita tambahin bensin juga nggak akan selesai kan, masalah tersebut nggak akan selesai. Jadi kayak waktu itu tuh cuma ya udah didengarkan saja, didengarkan lalu dibiarkan lewat, karena itu bukan sesuatu yang harus kita pikirkan gitu. Kayak ya udah didengerin aja, mungkin orang itu lagi lelah hari ini, jadi kayak pengen melampiaskan marahnya, jadi kayak waktu itu cuma afirmasi positif aja, udah nggak usah ditanggepin, didengerin aja, dilewatin, jangan dimasukin hati, karena mungkin orangnya juga lagi capek atau apa, jadi kayak ya udahlah gitu. Itu sih. Masya Allah. Dia aku merasa kayak tetap positif ya Bun ya. Ya kalau misalnya kita pikir negatif ya banyak tahun. Iya, nggak akan selesai gitu. Oke. Dan saya dapat kayak itu suatu saat ketika saya menemukan hal yang sama, yang saya lakukan adalah sabar dulu. Mungkin ada sesuatu yang mengganjal orang tersebut, yang mungkin hari lagi bad day atau gimana, sehingga ya dia ngelakuin hal seperti itu. Yang kita nggak tahu faktor eksternalnya apa ya kan. Ya tugas kita ya menghiraukan aja, tujuan kita fokus pada. Iya betul. Baik, itu tadi dari kesan kajian selama ini. Ya. Kesan kajian selama di NGO. Pengen tahu juga pesan buat apa ya, NGO yang lain, atau mungkin pesan pribadi ya kajian sendiri
boleh juga menjadi afirmasi positif saya ke afirmasi positif dari ke kajian diri sendiri, kayak komitmen, semacam self commitment kayak gitu. Ya value dari NGO yang Kak Jihan dapat itu yang gimana? Oke. Sebenarnya mungkin kesan yang lebih mendalam lagi secara pribadi ya, Mister, itu mungkin adalah kayak saya dulu tuh fokusnya cuma alah udahlah di satu kota itu aja, di lingkungan itu aja. Padahal mungkin kita nggak pernah tahu kalau kita keluar dari suatu lingkup itu atau memperlebar lingkup zona nyaman kita bisa menjadi sesuatu yang lebih baik lagi, mungkin lebih keren lagi, atau mungkin ada sesuatu hal yang lebih banyak lagi ilmunya yang bisa kita eksplor gitu. Jadi kayak karena mungkin momen ini tuh jadi kayak momen titik balik aku juga, karena pertama kalinya merantau sampai keluar pulau ya. Paling jauh itu mungkin Jakarta, itu kan masih Jawa ya, ini kan udah beda pulau. Jadi kayak don't be afraid buat bukan keluar dari zona nyaman sih sebenarnya, tapi memperlebar zona nyaman kamu seluas-luasnya sampai nggak ada lagi yang namanya zona tidak nyaman gitu. Terus sih. Oke, ini daging banget sumpah. Yang terakhir kayak aku yang biasanya ya udah di sini aja deh, di katak dalam burung aja dulu gitu. Kayak mikir ini kok perlu ekspansi lebih lagi. Siapa tahu beda pulau itu punya mindset yang lebih beda lagi. Ayo ke Lombok atau ke Bali deh, ayo segera. Silakan. Aku mau ngajar di Bali. Silakan Mister. Banyak. Iya benar juga ya. Kalau misalnya pikir-pikir, saya pengennya yang kursusan kayaknya, Miss. Oh gitu, oke. Ya mungkin bisa cari info ke sana. Ya boleh. Iya. Siapa tahu ya dengan tempat lingkungan baru aku bisa menemukan sesuatu yang lebih baru lagi. Nah, itu dulu sih untuk bukunya. Sumpah ini banyak banget yang aku pelajarin, dari makna dari NGO itu sendiri apa, terus juga survive-nya NGO itu seperti apa, terus gimana Kak Jihan ternyata menemukan passion-nya di NGO itu nggak sebentar gitu, butuh tanda tanya besar kan, kira-kira apa sih yang aku lakukan tiap hari, ya kan, sana sini ngerjain project, ternyata begitu. Aku tujuannya adalah untuk mengatasi masalah masyarakat gitu dan sebagainya, dan itulah tujuan aku juga hidup begitu kan, kayak wow, menarik sekali sih. Dan soalnya kan sebelumnya aku juga pernah gabung tapi komunitas ya, aku nggak tahu itu apakah masuk apa bukan gitu. Jadi kayak komunitas yang sama tapi ya volunteer, kita bilangnya volunteer gitu, misalnya volunteer pendidikan, tapi gabung dengan leadership kayak gitu. Jadi menarik karena sebenarnya kita pernah mengalami hal kayak gitu ya, dimana pernah disepelekan sama orang itu apa. Nah, alhamdulillah sekarang bisa di search juga, FIM Jambi namanya kajian itu tuh komunitas yang cukup bagus gitu di Jambi, karena apa ya, fokus pemberdayaan human group-nya juga, serta fokus kepada proyek-proyek apa yang bakalan. Sama kita juga mencari funding, itu tadi bahas funding ya kan, kita bahas funding itu. Kita fundingnya itu tuh memang nggak mudah benar-benar. Dimana kita dulu pernah ada event yang dimana itu eventnya H-1 belum dapat funding, H-2 belum dapat apalagi H pertama kayak, tapi tiba-tiba ada keajaiban, selalu ada aja ketika kita pengen membuat suatu gebrakan gitu ya, yang tujuannya positif. Mungkin itu sih dari aku adalah buat kalian yang masih muda, termasuk aku juga, kajian juga, teruskan passion kita masing-masing. Kalau mau gabung di NGO, ya kan, coba temuin kira-kira aku tuh minatnya di NGO bagian apa, aku suka mengatakan masalah bagian apa, dan coba mulai dari volunteer dulu. Kalau nggak mulai, ya gimana kita tahu rasanya menjadi NGO employee seperti apa.
Gitu sih. Tuh. Terima kasih banyak Kak Jihan udah hadir. Sama-sama. Keren banget. Pokoknya Sama-sama. sebelum di NGO. Iya, bisa ya. Kita tunggu nih, follow. apalagi Kak Jihan. Iya, follow pastinya dong. Ya, teman-teman follow Instagram ya tempat aku NGO namanya Yayasan Penyu Indonesia, mungkin bisa dibantu follow terus tahu kepo-kepo kegiatan kita ngapain. Tuh sih. Oke, siap. Jangan lupa juga untuk follow IG-nya Kak Jihan yang ini, ya kan? Atau mau tanya langsung, aku pengen gabung di sini atau mau ini itu, ya langsung tanya aja, jangan malu-malu ya kan. Kak Jihan juga insya Allah bakal welcome. Tidak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa memberikan jalan kepada orang yang menemukan passionnya di bagian NGO. Oke, terima kasih Kak Jihan. Udah ketemu lagi di next session. Topik yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Saya pengen ngeliatin Kak Jihan tiba-tiba, Mister, ini saya sudah berada di sini nih, Jerman. Wow, keren banget gitu kan. Udah Jerman, nggak ngajak-ngajak nih. Saya bisa ikut ke Jerman kan? Iya. Oke. Terima kasih Kak Jihan, sampai jumpa di next meeting. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mr. Tony. Semoga sehat selalu. Semangat. Blackpink ya.